Kalau di acara TV, misalkan sudah ketahuan narasumbernya bohong, aku udah males. Oh gitu. Kayaknya aku egoik teman-teman. Aku percaya ilmu hitam, aku percaya ilmu putih, aku percaya segala kitab dan aku tahu apa yang diajarkan oleh leluhur. Aku percaya dunia jin. Tapi ketika ada orang bercerita tentang kasus hidupnya yang berhubungan dengan goib, aku tahu mana yang benar, mana yang enggak. Ulo deh dulu, ular. Aku pernah waktu itu, entah ini kayak komunikasi atau gimana lah ya. Pernah ada waktu itu aku encountered by snake gitu, terus aku nggak panik ya, tapi cuma ngomong gitu doang kayak. Satu orang yang penasaran itu bakalan, ini ilmu NLP dan ilmu dukun, pupilnya agak menghadap ke atas bang. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Ya langsung aja lah kita hadirkan lagi Bang Robby Purba, the one and only. Terima kasih banyak Bang. Aku yang makasih Ki. Terima kasih banyak. Supportnya juga kita udahlah bestie. Mesti lah. Nah kemarin itu Bang kita kan sempat ngobrol banyak panjang lebar. Tadi juga aku itu punya sebuah pertanyaan yang menarik. Monggo Ki. Aku tuh kebawa kalau sama Bang Robby. Serius beneran. Maksudnya? Kebawa cara komunikasinya segala macem sampai apa yang kita obrolin sebelumnya ya. Sampai kita nggak bisa fokus ngobrol yang baru lagi, di tema yang baru lagi. Nah itu kan ada rahasianya nih Bang. Ini berguna ya buat teman-teman, karena gunanya seperti ini. Saat kalian mampu ngelit sebuah pembicaraan, masuk ke dalam subconscious mind-nya orang lain, itu kalian bakal gampang kemana-mana. Ini salah satu keistimewaan. Aku bilang ini X Factor lah Bang. Oh gitu? Iya. Kayak acara aku dong? Kayak acaranya, nah kan pas kan? X Factor ya? Itulah. Yang aku penasaran, apa yang dilakukan sama Bang Robby untuk membangun rapport sama orang lain dalam komunikasi awal itu gimana sih, Bang Robby? Kalau kita ini Ki ya, punten bukan yang ngajarin penontonnya Kiatmo atau Kiatmo sendiri. Kalau kita ngambil dari kata rapport itu kan berarti rapport kita bonding. Kita menjalin hubungan dengan orang tersebut. Kita buat orang tersebut nyaman, ada good connection. Nah, ketika ada good connection, seharusnya dia hadirlah back channeling. Back channeling itu respon dari lawan bicara kita gitu, Ki. Jadi caranya gimana biar bisa menyelam lebih dalam ke orang tersebut? Kita sebagai orang, atau akulah sebagai orang yang mewawancarai, harus memiliki apresiasi dulu kepada orang tersebut. Kadang kalau sang interviewee, kita yang interview, kita nggak apresiasi siapa bintang tamu kita, itu kita males untuk mengembangkan tema yang dibicarakan. Tapi kalau kita respect sama bintang tamu, kita hargai kehadiran bintang tamu, waktunya yang diberikan, tenaganya untuk hadir di studio, itu pasti kita secara natural akan berkembang sendiri sih, menurut aku mah begitu ya. Iya ya. Jadi karena aku sangat apresiasi semua bintang tamuku, jadi aku senang aja untuk menggali-gali terus. Dan kebetulan aku bukan tipe pewawancara yang sok pinter. Aku orang yang suka belajar dari orang lain, khususnya bintang tamu aku. Jadi aku selalu bertanya naturalnya aku aja sebagai orang yang pengen tahu gitu Ki. Sebenarnya sih nggak ada trik and tipsnya, cuman dari satu kata dulu kita harus menghargai kehadiran orang yang ada di sebelah kita, itu aja sih Ki. Itu ya Bang. Dari aku. Ini sebenarnya kalau orang-orang dengerin Bang Robby itu tadi, ada beberapa viewersku, orang yang nonton Kisah Dunia Lain, itu mereka langsung paham. Ini ilmu hipnotis mahal Bang. Serius Bang. Kalian pasti tahu ya teman-teman, ilmu komunikasi itu sebenarnya adalah ilmu hipnotis yang aslinya Bang. Iya ya. Bener, bener. Jadi Bang Robby ini bisa menghipnotis orang. Kalau aku bilang quote in quote menghipnotis orang lawan bicaranya seperti itu, sampai ngebuka semuanya. Itu ilmu mahal Bang. Iya Ki. Iya mahal banget. Pantes aku kalau misalkan dagang barang gitu ya, orang mau aja beli mahal-mahal. Tuh kan, tuh kan. Ini bermanfaat loh buat kalian kalau kalian simak ya. Ini sebenarnya obrolan supernatural science guys. Beneran Bang.
Next lah, aku ambil pertanyaan selanjutnya. Penjelasannya Bang Robi ini tadi mahal karena memang membangun apa namanya chemistry itu menghargai itu tadi Bang Robi ya. Itu dulu sih. Ngeri. Nggak semua orang tapi Bang bisa apa namanya memberikan appreciate yang seperti itu. Nah karena terkadang kalau misalkan kita hadirkan bintang tamu, orang yang misalkan Heki, contohnya ini kita ambil studi kasus saja. Dia merasa dia selebritis atau dia merasa dia orang lebih terkenal dari bintang tamunya. Nah, social gap seperti itu membuat bintang tamunya pun merasa kenapa dia kayak nggak menghargai gue ya, atau kenapa dia kayak asik sendiri ya gitu. Nah, ketika aku interview orang, entah itu di dalam set atau interview secara doorstop gitu langsung interview, aku tidak pernah memposisikan diri aku dengan jam terbang atau dengan status aku yang mungkin dikenal orang, bukan di situ sih Ki. Ketika aku bertanya sama orang, berarti aku adalah orang yang memiliki eagerness untuk mengetahui sesuatu. Jadi orang yang mau belajar, bukan orang yang mau sekedar mengulik tapi belajar gitu. Jadi itu sih mungkin ya. Salut sih aku Bang. Beberapa kali aku lihat, beberapa kali aku amati. Dengan pengalamannya seorang Roy Purba kan, aku lihat cek kok bisa apa namanya nge-engage ke orang, nge-appreciate. Contohnya apa yang kayak aku gali Ki Atmo yang nggak pernah Ki Atmo mau utarakan ke orang, tapi aku berhasil gali. Contohnya yang pertanyaan yang mana dari aku? Soal pribadinya. Soal pribadi. Tadi contohnya reinkarnasi. Orang kan mana ada, apalagi dia mau cerita sendiri kan. Nah itu. Orang tanya tuh dia jawab langsung. Nggak pernah Bang. Iya itu dia. Aku biasanya kan aku tuh kalau kasih pertanyaan sama Ki lancar aja jawabnya. Tapi kalau ada sesuatu yang kena banget, dia mulai terbata-bata deh. Itu dia. Itu dia. Emang dulu reinkarnasinya apa? Tuh kan lagi masih. Salah posisi dulu. Salah posisi. Ya udah, aku jawab aja di sini ya. Aku dulu sebenarnya reinkarnasinya Ultraman Bang. Enggak. Tapi tadi saya kira Ultramilk. Masuk Ultramilk. Tapi tadi Bang Robi bener. Makanya kalau kalian pengen tahu, nonton ya di channelnya Bisikan Gaib ini. Dulu apa? Pakai sorban putih gitu. Nanti tak kasih lihat makamku Bang. Serius beneran. Aku nggak enak kalau ngomong ke siapapun itu. Soalnya Sunan. Udah lah, nanti tak kasih lihat aja. Karena memang sampai sekarang Bang, kebetulan yang tahu nasab ya, yang tahu nasab itu sampai sekarang jejaknya masih ada di Trenggalek. Kita keluarga besar punya pesantren segala macam. Tapi apa? Seorang yang seperti aku pun itu bisa kebawa sama seorang Bang Robi ini. Oh, iya. Bisa kegocek, bener-bener kegocek. Aku tuh nggak sadari itu sih Ki. Ya kan? Mungkin kalau misalkan bintang tamu kita merasa di attack, dia nggak mau terbuka. Aku seperti itu setiap aku selesai syuting podcast di Bisikan Goib, aku selalu nanya sama tim internal aku atau tim besar aku, kira-kira tadi bintang tamunya nyaman nggak ya sama abang? Aku tuh nggak pernah nanya bagus nggak tadi, ya Gus. Aku nggak pernah kayak memuji diriku kayak sekedar kayak NPD gitu. Gue bagus nggak tadi? Gue keren nggak tadi? Aku selalu kayak bintang tamuku nyaman nggak ya kira-kira? Aku selalu nanya kayak gitu karena kenyamanan itu nomor satu sih Ki. Keren sih ini ketulusan komunikasi awal ya Bang. Iya, ya memang harus gitu. Berarti ada ini nggak Bang? Ada kebiasaan yang mungkin Bang Robi sadar apa enggak? Yang mungkin akhir-akhirnya Bang Robi sadarin buat ngebentuk sesuatu itu? Oh, pertama yang pasti pertama itu gimana orang di sebelah kita bisa nyaman kalau kitanya nggak nyaman. I see. Karena Ki kan selalu ngajarin saya tentang aura, Ki selalu ngajarin saya tentang pembawaan. Kalau pembawaannya kita gelap, nggak nyaman, kitanya rungsing, bete, pasti siapapun bintang tamu kita akan bete. Pertama kita kendalikan diri kita dulu Ki. Ketika masuk ke ruangan, udah yang di belakang-belakang ditanggalkan dan ditinggalkan. Jadi duduk di sini menyambut tamu. Karena gimana pun kan Ki itu adalah tamu, misalkan tamu di sini yang harus aku sambut sebagai yang punya rumah lah gitu Ki akunya. Jadi ya persiapan pertamanya itu aku harus mengumpulkan mood aku yang terbaik. Apa yang pertama aku lakukan? Ini order kopi hitam. Kopi. Ya, atau di bawah berasap sebentar. Ya. Dukun kan? Bukan berasap tuh. Iya. Terus paling aku ke toilet dulu. Simpel itu sih Ki. Yang pertama, yang kedua
harus ada excitement di diri untuk menghadirkan yang bagus-bagus buat penonton kita. Oke. Kalau kita kerjanya sekedar nyari AdSense, nggak ada konten, nggak ada edukasinya buat apa gitu. Makanya aku pengen, walaupun ini acaranya kita itu acara yang horor, tapi nggak sekedar kayak jump scare nakut-nakutin orang. Nggak, pengennya sih ada isi obrolan itu. Aku sepakat sih. Ini nggak tahu ya Bang ya. Aku nggak tahu ya Bang. Tapi pandangan Bang Robi tentang dunia gaib lah, aku bilang dunia gaib itu sama kayak aku. Kemarin aku sadar, Bang Robi ini paham ya ternyata seperti ini. Maksudnya bukan paham gaib, nggak paham gaib ya. Tapi perspektif gaibnya itu loh Bang. Iya. Jarang orang yang seperti itu. Jarang. Dengan banyaknya perspektif gaib yang Bang Robi ajak ngobrol dengan banyak tamu segitu sendiri. Ada nggak yang tahu bikin mood drop, Bang? Aku, ya itu kalau misalkan di sini sih, aku ngambil contoh di kasus acara TV aja, bukan di podcast aku. Kalau di acara TV, misalkan sudah ketahuan narasumbernya bohong, aku udah males. Oh gitu. Kayaknya aku egoik teman-teman. Aku percaya ilmu hitam, aku percaya ilmu putih, aku percaya segala kitab dan aku tahu apa yang diajarkan oleh leluhur. Aku percaya dunia jin. Tapi ketika ada orang bercerita tentang kasus hidupnya yang berhubungan dengan goib, aku tahu mana yang benar, mana yang enggak. Itu kita Mana yang nanti buat-buat, mana yang jujur dari hati gitu. nanti kita perdalam itu karena ada sesuatu yang sangat menarik di situ, Bang. Kalau misalkan dia sudah ketahuan bohong, aku udah males gitu kali-kali. Tapi kalau orangnya apa adanya tulus cerita, pasti aku udah kayak kalau interview Ki aku udah maju gini tuh. Aduh, seneng aku kayak oh iya gini gitu. Kalau udah bohong-bohong aku udah males gitu. Terus yang terjadi pas waktu obrolan sama orang yang quote and quote itu bohong? Oh tetap aku menghargai. Bukan tentang the show must go on, enggak. Karena ketika ada bintang tamu atau narasumber di acara TV, acara yang horor, karena beberapa kali aku ada acara horor, bagaimanapun kita tidak boleh memalukan narasumber dan bintang tamu. Kita nggak boleh ngejudge dia, kenapa kamu harus bohong untuk cuman tampil di TV. Aku nggak mau, Ki. Jadi as if aku ikut menjadi player dalam permainan dan ceritanya. Ngikut cara mainnya dia ya, Karena ibaratnya. gimana pun kita kan harus menyambut dengan baik bintang tamu. Tapi setelahnya tetap di belakang, misalkan udah off cam, aku balik ke ruangan, aku gibah sama tim. Anjir, bohong dia tadi tuh. Tapi kok abang kayak beneran nih maksudnya? Ya kan gimana pun juga kita harus gak boleh matahin orang, gak boleh memalukan orang. Kita kalau misalkan ngasih nasihat orang aja kan kalau bisa diem-diem. Iya betul. Ngeri sih ini. Ada satu lagi teman-teman yang ngeri. Ngeri sumpah, Bang. Aku itu salut ya. Nggak banyak orang. Aku ketemu banyak orang lah ya, Bang. Ketemu banyak orang. Oh iya jelas lah. Iya sama lah. Pejabat-pejabat, Bisa. orang-orang penting. Jangan percaya. Kalau kayak gitu, dunia kayak gitu sebutnya pasien apa sih, Ki? Klien. Oh, klien. Iya. Pasien. Maaf. Klien. Klien. Sebenarnya yang Bang Robi lakukan ini, teman-teman juga harus tahu ya. Ini ada ilmu kuno, Bang. Namanya mesmerism dari Franz Anton Mesmer. Jadi kalau kita tahu hipnotis yang zaman sekarang yang harus verbal itu cuman setitik ilmu dari mesmerism ini. Kenapa aku bilang Bang Robi ini menguasai mesmerism, walaupun itu mungkin nggak disadari ya sama Bang Robi ya. Iya. Bang Robi itu bisa masuk ke dalam karakternya orang. Itu Bang Robi sadar dulu nggak tentang hal itu? Nggak sadar. Bener-bener mendalami orang itu nggak sadar Bang Robi di situ. Terus yang dilakukan pertama membangun orang, pernah nggak? Kan kita tahu ya ada teori teori komunikasi mirroring segala macem. Iya. Itu Bang Robi lakukan nggak sebenarnya? Iya, enggak sih, just go with the flow aja. Berarti ini mesmerism beneran, Bang. Ini mesmerism beneran. Jadi aku kalau Bang Robi mungkin sadar ya, ada mungkin kali kebiasaan-kebiasaan kecil yang dari dulu Bang Robi lakukan, terus habis itu jadi seorang Robi Purba yang sekarang. Aku kalau misalkan Aki nanya, apakah di sekolah dulu aku kritis orangnya, sering nanya-nanya guru? Tidak. Apakah aku orangnya kepoan? Tidak. Tapi aku observer. I see. I am an observer, tapi nggak aku
outspokenin. Aku hanya cukup observe orang hanya dalam hatiku aja. Tapi kalau ada orang yang nyaman untuk aku bagi apa yang ada di pikiran aku akan sampaikan. Tapi aku mungkin itu ya, kayak observer ya. Itu satu. Yang kedua, kebiasaan yang mungkin orang banyak lakukan dulu, aku sukain nonton acara-acara detektif mungkin. Astaga, terus bang. Nonton baca-baca komik detektif kayak Conan Edogawa kayak gitu-gitu. Atau zaman dulu teman-temanku mungkin SD bacaannya Doraemon, aku udah bacanya aku lupa. Bentar. Aku dulu kecil bacaanku aku lali. Sebentar. Ayo. Dari Terki. Tadi udah keluar. Aduh. Nanti kita lakukan. Nanti kita sebutin. Bentar ya. Oke. Santai. Sebentar. Aduh, kesannya kayak gini. Udah di ujung Aku nggak bisa ke brand freeze kayak gini sebentar. Lanjutkan kira-kira. Ya, lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Bisa juga kan aku yang bisa mendalami orang, nggak bisa mendalami diri sendiri. Bisa juga Ki. Ya gitu lagi kebiasaan-kebiasaan yang kayak gitu sih. Kebiasaan yang observasi ya Bang berarti. Nah, ini udah mulai masuk mesmerism-nya. Kalau kalian pengen tahu mesmerism energi dari observasi itu, Bang Robi ini jago banget. Masa sih, Ki? Jago banget. Berarti kata bahasa Inggris yang mesmerized itu dari nama seseorang ya? Iya. Kayak I am mesmerized by you. Itu dari Franz Anton Mesmer. Itu seperti itu. Sampai orang bisa ini aku yang ngerasain ya, yang aku rasakan karena aku melakukannya sendiri. Agatha Christie, aku bacanya Agatha Christie. Agatha Christie, novel banget. Kita belum ngomong sambil inget aku. Iya. Nah, Franz Anton Mesmer itu menyampaikan sesuatu kayak Bang Robi nih, modelnya kayak Bang Robi nih. Bahkan mempengaruhi sesuatu. Aku nggak bilang orang ya. Hewan pun dipengaruhi dari jauh sama dia bisa. Punya pengalaman sama hewan. Iya. Cerita dikit Bang. Iya ya. Nah kan? Iya, kayaknya iya ya. Iya nggak? Kayaknya sih. Iya sih kayaknya ya. Sebentar lagi. Aku pernah ulo deh dulu. Aku pernah waktu itu, entah ini kayak komunikasi atau gimana lah ya. Pernah ada waktu itu aku encountered by snake gitu. Terus aku nggak panik ya. Tapi cuma ngomong gitu doang kayak. Ya seakan-akan tuh ularnya ngerti jangan serang saya gitu. Oke. Jangan serang saya. Aku bilangnya saya nggak enak loh. Coba deh cari ada tikus tuh, ada apa kayak gitu. Gue ngomong kayak gitu. Kalau itu untuk kayak hewan yang liar ya. Iya. Tapi kalau untuk hewan yang di rumah, ya komunikasi sama kucing, mungkin aku merasa kayak diri aku aja yang gila. Seakan-akan aku mengerti bahasa anakku. Aku manggilnya anak soalnya. Seakan-akan Julian ngerti bahasaku atau aku ngerti bahasanya Julian ya. Seakan-akan aja gitu, tapi kayak komunikasi langsung sama hewan sih nggak yang bisa begitu. Itu kan seakan-akan menurut orang umum Bang, seakan-akan, ya kan. Tapi kan menurut koneksinya anaknya Bang Robi sama Bang Robi kan, iya memang komunikasinya tiap hari seperti itu kan. Iya sih. Ada pengalaman ini nggak Bang? Ini nggak tahu sekali atau berulang kali. Ini mesmerism to animals, ke hewan ya. Kita ngerasa aja dari jarak jauh, jangan di situ deh kayaknya, ke siapa gitu, terus tahu-tahu pindah sendiri gitu. Oh iya pernah itu kayaknya. Iya. Ini apa namanya keberadaan kita atau? Iya. Keberadaannya Bang Robi atau Bang Robi menyampaikan keberadaan itu tanpa verbal ke hewan. Oh iya. Iya. Aku barusan iya. Fix ini mesmerism. Aku cuma ngerasa itu kayak telepati aja udah, bahasa ngomong dari jauh. Ya, terus ternyata pindah gitu. Itu mesmerism Bang. Ini ilmu ada hipnotis yang paling umum dipelajari orang. Iya. Kemudian ada magnetism. Magnetism itu cuman ilmu narik doang, cuman menarik audiens segala macam. Baru nih. Nah, Bang Robi tahu lah. Ini baru tahu ini. Iya. Kemudian yang terakhir yang ini paling ancient, paling kuno ini, mesmerism itu. Mesmerism itu, dan aku nggak tahu ya, Bang Robi ternyata nggak sadar tapi mengaplikasikannya itu. Iya, nggak sadar. Makanya aku konfirmasi, pernah ada seperti itu, bener ya? Bener itu, bener. Oke, aku harus. Emang kenapa? Ilmu mesmerism ini sebenarnya bukan ilmu yang dipelajari, kan banyak orang-orang yang
pelajarannya pakai mantra, kemudian pakai laku dan lain sebagainya. Tapi ilmu mesmerism ini ilmu gelombang bang sebenarnya bang. Ilmu gelombang manusia bang. Apa itu alasan kenapa aku tahu Ki habis ngobatin orang yang kena santet? Aku rasa iya salah satunya. Ada gelombang itu yang aku tangkap. Aku rasa sangat seperti itu. Itu buat Bang Robi menerima informasi dari orang kan? Iya. Dan sering terjadi. Apalagi yang Bang Robi pakai untuk menangkap informasi dari seseorang? Oh, kejadian masa lalu. Oke. Salah satu bintang tamu aku, Bagas Yanipa, dia pernah hampir meninggal, tenggelam di laut karena papan selancar, dan aku bisa merasakan itu, dan aku melihat kejadiannya, dan si Bagas katanya sih tidak pernah cerita di sosmed. Jadi pas podcast kayak gini aku tanya, aku kan orangnya bukan yang nembak tapi mengkonfirmasi ulang gitu, dan itu benar katanya. Sering kayak gitu-gitu Ki, atau memori-memori anak kecil kayak waktu itu ada ya Bertrand Peto, dia punya memori dengan omanya yang sudah meninggal. Aku bisa melihat itu ketika Bertrand nyiapin apa namanya makanan buat omanya. Aku tanya sama makanan favoritnya apa gitu, segala macam aku tahu gitu-gitu sih. Oke. Itu apa ya? Itu dikali gitu ya? Itu gelombang. Itu gelombang ya. Oke. Bang Robi anggaplah nggak mau jadi dukun lah ya. Iya, emang nggak mau. Bukan, Iya. emang bukan. Emang bukan. Tapi diminum ya Ki? Iya silakan. Bang, tapi aku sebenarnya pengen ajak Bang Robi buat ini sih. Kan Bang Robi suka observasi. Ya. Observasi gelombang manusia nih loh. Karena ini cocok banget Bang Robi. Pertama, penerimaan gelombang sampai dengan seperti itu ya. Mesmerism. Satu lagi yang Bang Robi keluarkan dari Bang Robi buat orang lain supaya orang itu bisa oh iya. Aku juga observer Bang. Coba kira-kira menurut Bang Robi apa? Orang mau manut gitu. Iya. Orang mau nurut. Kalian harus perhatiin ini karena ini bisa bikin orang ngikut aja. Ayo coba apa? Aku tuh teman-teman penontonnya Kiatmo, ketika bicara sama orang, aku tidak pernah mau lepas dari matanya. Ketika ada bola mata yang di depan mata aku, seakan-akan itu seperti kolam renang atau lautan yang aku pengen selami ke dalam Ki. Dan ketika aku masuk, kayak masuk ke otak kayak gitu. I see. Kayak gitu loh Ki. Aku kan orang awam nggak ngerti. Misalkan ada bintang tamu bercerita, aku pandangin matanya, tek telinga aku, receive the message, tapi ke otak aku masuk ke memori orang itu gitu, nggak ngerti aku. Berarti Bang Robi ngerti, cuman nggak ngerti teorinya aja. Yes, itulah. Aku terjadi sama aku, tapi aku nggak ngerti teorinya. Ya, kayak gitu doang sih Ki. Oke. Cuman kalau misalkan cara convince orang, cara gimana persuasif ke orang lain tuh aku natural aja sih Ki, nggak yang gimana. Nggak mungkin, itu terbentuk Bang. Itu terbentuk dari sesuatu yang mungkin Bang Robi awalnya nggak seperti itu. Ya kita tahu lah ya, ada orang yang punya bakat khusus ya, bakat khusus segala macam. Tapi ini ilmu dalam Bang, yang kadang-kadang memang orang itu nggak sadar punya ilmu ini. Kayaknya cuma orang-orang, maaf ya Ki, orang-orang yang tulus doang deh yang bisa Ki. Karena kalau misalkan aku orangnya penuh dengan hidden agenda, orang nggak akan mau terbuka sama aku. Aku sepakat sekali. Ada dua, kalau aku nangkepnya ada dua hal Bang, yang bisa bikin orang manut lah, ibaratnya orang manut lah sama kita. Yang pertama, Bang Robi bilang tadi kan ngelihat mata, jendela hati. Iya. Ada bedanya matanya orang tulus sama orang yang hidden agenda seperti itu. Sama satu lagi Bang, tone suara. Bang Robi hobi nyanyi. Wah, gak bisa nyanyi ya? Nggak bisa nyanyi. Gilang bisa, Bagus bisa, Reza bisa, aku nggak bisa. Masa sih? Nggak bisa nyanyi. Kenapa Ki? Tapi memang ada tone-tone tertentu ya, yang memang lebih masuk ke orang. Aku merasa Ki, kalau misalkan mata itu adalah jendela hati ya, bagi aku jendela hati itu sesungguhnya adalah di telinga. Tuh kan. Kalau bagi aku, karena aku pernah waktu itu mencoba bicara sama diri aku Ki. Ketika aku berbicara 10 menit waktu aku masih sekitar umur 20-an di depan kaca dengan mata terbuka dan aku melihat di mirror, nasihat yang aku berikan kepada diri aku nggak masuk.
Tapi ketika aku menutup mataku, aku membuka telingaku, aku menasehati diriku, rasanya kayak aku hanya memiliki aku. Tidak ada Robi kedua di situ, hanya aku. Jadi kamu harus menerima diri kamu. Latihan untuk mati ketika nanti kita telah meninggal dan sendirian. Jadi bagi aku telinga orang sih jendela hati. Jendela hatinya ya. Bagi aku ya. Tapi kalau ngeliat mata orang itu aku senang karena aku senang menghargai orang di Koneksinya ya Bang. sini. Fix lah, ini semua orang yang ngobrol sama Bang Robi berarti itu sedang dalam state namanya waking hypnosis Bang. Oh. Ini bukan tentang mempengaruhi orang dan lain sebagainya ya. Karena setiap orang itu pasti menghipnotis orang lainnya, pasti. Dalam ilmu hipnotis yang disahkan oleh IBH, Indonesian Board of Hypnotherapy, itu kita semuanya kan saling mempengaruhi satu sama lain, entah dalam positif maupun negatif ya Bang. Makanya biasanya orang pasti ngumpul dengan yang satu hobi seperti itu. Nah, Bang Robi ini waking hypnotisnya sangat kuat sekali Bang. Aku bisa nilai itu dari caranya Bang Robi. Adalah beberapa obrolan aku lihat di di TV-TV segala macam. Masa sih kayak apa Ki? Aku juga nggak sadar. Beneran. Sekedar gini aja. Ini kalimat yang Bang Robi sering lihat. Coba ceritakan yang tentang yang ini. Bang, aku ambil 4 video. Contoh ya, 4 video. Tone-nya semuanya sama, Bang. Serius. Serius. Nah, kenapa Bang Robi nggak sadar tentang hal ini? Emang Bang Robi nggak sadar kalau Bang Robi bisa mempengaruhi orang lain? Enggak. Nggak sadar? Enggak. Begitulah orang yang tulus belum. Sadar aku Ki. Aku cuman mencoba untuk mengaplikasikan kemampuan yang mungkin kita dibilang kalau aku lagi ngasih kelas public speaking gitu ya Ki ya. Oke. Misalkan contohnya waktu itu ada 38 finalis. Padahal itu bukan saatnya renungan suci, bukan kayak pengakuan dosa atau mengingat kesalahan atau apa. Saya minta mereka semua menutup mata, terus aku minta mereka juga untuk memaafkan siapapun yang mungkin pernah merendahkan kalian, kataku. Seikhlas mungkin, sebisa mungkin, dan aku nggak tahu kenapa hitungan keberapa ya, Jak. Itu semua 38 pada nangis semua. Iya. Waktu kelas. Kapan itu Bang? Oh baru ini sih. Baru kemarin ya? 2 bulan lalu sih. Wah, ya ini Bang Robi tahu nggak? Itu dulu pelatihan Reiki Bang. Pelatihan Reiki itu semacam metode holistik ya Bang. Metode holistik itu juga pakai metode yang sama. Nah kan, berarti aku sah ya kalau bilang Bang Robi ini sudah mengaplikasikan ilmu-ilmu yang aku sebut tentang spiritual sebenarnya. Self-talk, waking hypnosis, bahkan sampai mesmerism, itu pun secara nggak sadar ya. Secara nggak sadar. Jadi ini kira-kira kalau jadi tukang hipnotis kaya raya nggak? Kaya raya. Jangan. Kamu ini ya. Oh itu papi Uya ya. Beda itu papi Uya. Itu Bos Uya, jangan. Beda ya. Tapi setelah semua hal itu Bang, aku mau minta Bang Robi jelasin sedikit lagi Bang, ini pasti Bang Robi ketemu orang yang susah diajak ngobrol pastilah ya. Kalau udah semua metode komunikasi awal yang Bang Robi lakukan tadi mental nih soalnya. Selain ditinggal diapain Bang? Aku gak pernah meninggalkan bintang tamu Ki. Salah satu strateginya waktu itu aku di Metro TV aku interview Daniel Powter. Wow. Daniel Powter ini ya, dan penyanyi. Terus yang aku lakukan selain mempersiapkan skrip dan juga tema acaranya, pertanyaan, aku gali lebih dalam tentang kehidupan dia. Itu aku menyiapkan plan B. Karena kan kita sama-sama stranger, aku nggak tahu dia bagaimana orangnya, dia nggak tahu aku yang menginterview bagaimana orangnya. Yang aku cari tahu adalah selalu tentang orang tersebut adalah hewan peliharaannya apa. Hewan peliharaannya apa? Kok bisa kepikiran ke situ? Siapa nama hewan peliharaannya? Dan apa nama jenis hewan peliharaan, misalkan anjing atau kucing atau badak atau harimau atau apa gitu. Karena aku sadari bahwa
zaman sekarang ini manusia lebih sayang sama hewan peliharaannya daripada sama manusia lain. Sih, iya sih, lebih bonding ya kadang sama hewan. Kadang kalau misalkan kita nanya, how is your mom? Gimana nyokap lo? Kita kan nggak tahu gimana. Iya. Gimana adik lo, kakak lo, gimana keluarga lo gitu. Kadang itu lebih kepada sesuatu yang takutnya ofensif. Tahu-tahu lagi ribut lagi mereka ya kan. Ya, kan ada selalu perkembangan setiap harinya cerita kan ya. Tapi kalau sama hewan peliharaan kan pasti ada momen-momen yang indah, selalu indah gitu. Itu yang selalu aku cari tahu gitu. Holistik bang, holistik. Itu kan nggak ada bang di teori teori komunikasi manapun kan nggak ada bang. Ya itu sih. Jadi Daniel Porternya pada saat kita selesai syuting, dia sampai ngomong sama aku, saya nggak nyangka kamu sebegitu research tentang saya dan saya merasa dihargai sebagai orang yang sudah 23 jam terbang ke sini. Sesimpel nyari hewan peliharaannya aja Ki, dan orang merasa dihargai. Iya. Ya, fix ya berarti yang tadi Bang Robi bilang di depan itu emang udah dilakukan dari zaman biaya banget. Iya. ngeri. Ki doang nih yang nggak nangis di sini. Jangan abah. Bintang tamu yang lain aku lempar satu pertanyaan penutup biasanya nangis. Ya. Titi Kamal kemarin nangis, Mbak Titi. Iya. Pertanyaan simple Ki padahal. Contohnya kayak gimana tuh bang? Coba saya tanya sama Ki sekarang ya. Aku siap-siap nangis nih, aku siap-siap nangis nih. Nangis. Ya, coba. Pertanyaan yang simple tapi bisa menggugah manusia menjadi lebih manusia. Oke, siap. Apa hal terindah yang pernah terjadi di hidup Kiatmo? Hal terindah yang pernah terjadi sama aku ya? Hal yang terindah ya? Sesimpel aku nyanyi di depan 20.000 orang. Itu pernah dilakukan? Itu pernah dilakukan. Kenapa indah? Ya, gara-garanya itu achievement bang buat aku. Karena aku cuman kepengen, ya elah nyanyi-nyanyi biasa. Akhirnya bener-bener ditonton puluhan ribu orang, bangga bang di situ. Happy nggak ditanyain hal begitu? Ditanyain seperti itu sangat happy sekali bang. Gila. Happy nggak? Bisa happy, bisa haru, bisa terkejut. Dari pertanyaan yang tadinya serius, tiba-tiba kita kasih tembak pertanyaan yang menyentuh hati. Waduh. Dan strategi itu membuat orang akan lebih jujur. Oh iya? Ya, misalkan ini adalah situasinya di ruang penjara atau di ruang ruang interogasi lah ya. Interogasi. Kita kasih bang, keras hatinya. Kita kasih pertanyaan yang menyentuh hati, dia akan melemah. Itu bener banget bang, bener banget. Karena, aku belajar banyak ini.